Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini dulu tadi kan udah ngaji. Ini cuma sebentar enggak kata Pak Ustaz Mansur, jangan lebih dari 50 menit. Belakang 2 jam. Iya, makanya sebentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassafati saffa, fazzazirati zazra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Mansur yang pengertian. Kasihan nanti katanya kelamaan 50 menit. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ayuhal hadirin wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu auladum mursalin, wa la hawla wa la quwata illa billahul aliyul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahir Rabbi, Zat yang berikan kehidupan kepada kita, Zat yang berikan kenikmatan, keislaman, Zat yang berikan kesempatan hingga di malam hari yang berbahagia ini, di bulan Syakban yang mulia ini, cucuran kasih sayang Allah masih bersama kita hidup di dunia ini. Moga-moga seluruh saudaraku yang hadir di tempat ini, langkah dan duduknya menjadi amal ibadah buat kita dunia dan akhirat. Salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat. Insyaallah kepada kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dan barokahnya nanti di yaumil akhir, serta kita bisa mengamalkan perintahnya, menjauhkan larangannya. Insyaallah kita menjadi umat pilihan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Seraya berdoa terus, kita jangan lupa semoga kita pulangnya nanti pulangnya husnul khotimah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, malam hari yang sangat indah ini, yang sangat saya hormati Bapak Mutlopi sekeluarga, mudah-mudahan hidup Bapak dengan keluarga Bapak beserta anak Bapak semua yang insya Allah besok akan dinikahkan, mudah-mudahan selalu dapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jauh dari bala bencana, diberikan selalu kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangat saya hormati
Ketua Masjid Nurul Huda Bapak Ustadz Dr. Anus Nur Hasan Rais MPD, mudah-mudahan beliau diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir, Bapak RW, Pak Kadus, Pak BPD, kalau saya sebutkan semuanya nanti nggak habis, udah tampil tengah 10. Belum Pak Kuwadi, belum Pak Karban, nanti nggak bisa lagi kita ceramah. Belum Daek, nanti protes lagi dia nanti. Belum ibu-ibu semua para ustazah yang hadir. Semua tidak mengurangi rasa hormat saya. Sangat saya hargai, saya hormatin. Yang hadir malam hari ini adalah orang-orang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Semua ibu bapak yang hadir ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hormat saya kepada bapak dan ibu yang duduk di bawah, mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, malam hari ini kita berkumpul di sini. Saya dengan sangat senang melihat kita berkumpul di pengajian malam Ahad ini. Coba setiap Ahad ramainya begini. Itu sangat senang saya itu, Paman. Setiap malam Ahad begini ramainya. Enak kali ya. Malam hari ini kita berkumpul sekaligus pengajian kita yang rutin, yang sebentar lagi kita akan tutup sementara karena datang tamu mulia. Datang Ramadan, sementara kita tutup kajian kita malam Ahad, berkumpul kita di masjid atau musola untuk tadarusan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, para ibu semua, para ustadz, para guru, kita dapat barokah nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam hari ini kita di sini menyatu pengajian kita karena apa? Rasa bersyukur esok hari insya Allah Bapak Mutlobi ya akan menikahkan putrinya. Semoga malam hari ini terakhir tanggung jawabnya dia kepada putrinya, besok sudah pindah tangan. Nah inilah pentingnya sebenarnya ceramah pengantin ini harus ada pengantinnya. Iya, dia diceramain pengantin bau semuanya. Tuh. Ini pengantinnya. Duduk saya. Jangan kita ini udah terbiasa karena adat istiadat, kita besarkan adat istiadat di mana malang angkat katanya, tapi siapa yang diceramain? Bapak-bapak sama nenek-nenek. Jangan tersinggung Bu, kan udah ada nenek kan? Yaki nenek-nenek. Terlagi Pak Kadus. Punya mantu dia kan? Itu macam nenek sini. Laju Madi udah mau tak tuh, bentar lagi udah diomelin jadi aku. Kenapa? Semua kita. Makanya perlu kita ini jangan kalau sekarang saya ngomong dengan ibu bukan saya marah. Apa marahnya? Kan saya kadang-kadang bilang orang itu pasti buat tegas banget. Ceramah kita ceramain apa? Orang mau nikah, yang mau nikah siapa? Enggak ada. Ini jangan kita biasakan. Inilah namanya kita harus ada perubahan. Kecuali takziah. Yang kita takziahkan sudah pergi ke kubur, kita tinggal. Ya. Kenapa pentingnya saya sampaikan ini? Mohon maaf Pak Kadus agak lama sedikit 2 jam setengah. Dia agak lama nih. Saya senang karena rame kita. Kenapa? Hidup kita sekarang ini, manusia yang ada sekarang ini, umat Islam yang sekarang ini ada, dengarkan baik-baik Bu. Hidup kita sekarang datang ke pengajian, kita seperti wasit main bola. Tahu wasit main bola? Hah? Bola satu sana sini, dia lari ke sana, lari ke sini, hanya cari kesalahan. Betul nggak, Pak Madi? Jangan bohong.
Itu wasit bola. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Hanya cari kesalahan. Betul nggak Pak? Bu? Datang kita ke pengajian kan cari kesalahan. Makanya berumah tangga juga jangan seperti wasit. Ya. Kenapa? Ini kemarin 3 minggu lalu di Lebak Bulus saya ceramah. Ini sudah selesai. Kadang kita salah. Apa salahnya? Banyak banget laporan ke saya, cuma saya nggak tanggapin. Pak Ustadz, itu Ustadz ceramah anak yatim, tapi nyimpang ngomongnya. Yang diceramain anak-anak, tapi ngomongnya bukan anak-anak lagi. Ya dibawa Pak Magali ceramah tuh. Bukan saya pengurus dipanggil. Ya nggak pantas diomongin sama anak-anak. Padahal acaranya anak yatim. Nah yatim kan anak-anak Bu. Yang diomongin urusan orang dewasa. Tapi kebanyakan kita ini senang ngomong begitu. Dengarnya senang kita. Pada ibu-ibu pada kikik begitu. Makanya malam hari saya tegaskan, janganlah kita seperti wasit. Kita nggak Pak Iwan? Lihat, kita seperti wasit, kita datang ke sana hanya melihat kesalahan orang, nggak pernah kita melihat kesalahan kita. Berumah tangga juga demikian Anda. Malam hari ini masih bisa dinasehatin oleh keluarga. Nanti yang menasehatimu 2, ada mertua, ada suami. Kalau besok sudah ijab kabul, yang kedua, tolong jangan langsung pindah mazhab. Ya. Jangan langsung pindah. Apa pindahnya? Malam hari ini masih pakai nama orang tua kita, besok sudah bersuami, bukan nama orang tua yang dipakai, nama suami. Saya banyak dari tetangga saya di sana, bukan di sini, di sana. Sampai sekarang dia udah bercerai. Bu siapa? Bu Anu katanya. Dia udah bercerai. Kenapa? Masih dibawa namanya. Ini jangan sampai besok Bapak Ibu yang sudah berangkat haji dan umroh ini kan di sana nggak ditanya siapa, yang ditanya bin atau binti. Ini berkeluarga. Makanya berkeluarga ini datang 10 sudah selesai. Ya, dan satu, ingat itu, hiduplah di rumah tangga jangan seperti wasit, hanya mencari kesalahan suami, mencari kesalahan mertua, mencari kesalahan tetangga, cari kesalahan kita. Siapa yang menegur kita? Tidak. Makanya sering katakan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah ketenangan. Ya. Apalagi dunia sekarang Anda, apa dunia sekarang? Dunia nunduk. Nunduk semuanya. Ini alhamdulillah nih. Malam hari ini nggak ada yang nunduk. Biasanya saya datang mau ceramah itu orang pada nunduk semua. Habis salaman, maaf, saya contohin sedikit. Di bawah setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terus coba datang sana. Dunia nunduk, benar nggak Bu? Kalau mau benar gua leparin ya. Kantong. Dunia nunduk. Kita baru berumah tangga datang di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap disautin salamnya, tapi dia nunduk kepada setan. Hati-hati, ini terutama sekarang mengguncang orang yang berumah tangga. Ya, kalau nenek-nenek saudaranya udah gak tahu, dia cuma ikut-ikutan doang, ketawa di situ, ketawa dia. Ini jangan sampai. Kalau suami sudah mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pandang wajahnya dia.
Jangan dia mau makan, mau minum, tetap handphonenya dipegang. Ngambil air, tetap diambil airnya, tapi tetap handphonenya dibawa. Tadi gak misi. Ini harus kita perhatikan. Semua yang hadir bukan hanya pengajar. Yang biasanya nenek-nenek juga begitu sekarang. Apalagi udah tok-tokan. Lalu udah tok-tokan itu begitu Pak Puan. Apa aja dia begini-begini kita pikir ngapain dia begitu. Zikir katanya itu. Zikir begitu. Astagfirullahaladzim. Ini untungnya kita di sini malam Ahad ini, harus banyak kita di sini. Pengajian kita bukan hanya 1 orang, 2 orang, ya, 2. Di dalam mengaji itu sama dengan berkeluarga. Taruhlah, Bayan berapa anaknya? 3. Sama nggak karakternya? Itu satu pabrik loh Pak RT, Pak Garman. 3 anak nggak sama karakternya. Begitu juga kita ngaji dengerin ceramah, nggak sama seperti yang kita mau. Benar nggak Pak Buadi? Pak Buadi? Iya Pak. Benar nggak? Benar. Jadi nggak sama. Jadi jangan kita banding-bandingin usianya nggak sama. Anak kita yang satu pabrik, yang satu pohon, nggak sama. 3. Kita sama-sama kuliah, dosennya berbeda-beda Pak. Walaupun mata kuliahnya sama, tapi berbeda-beda dosennya. Ada yang dosen ini kita nggak masuk, bolos kita. Kenapa? Agak galak katanya kan begitu. Ada dosen ini, kenapa? Bolos kita. Nggak kedengaran suaranya. Nggak sama. Ini supaya bapak-bapak dan ibu-ibu mengerti yang mau berumah tangga ini. Nggak sama seperti di rumahmu, bebas semuanya. Masih bisa nyuruh. Kalau besok yang nyuruh, kan ibu-ibu mungkin sudah dengar, ya, sudah banyak berseliweran di ini nih, di yang GPN ini, ya. Ibu-ibu pokoknya siap, tidak boleh ngepel, kan begitu kan? Pasti udah baca ibu-ibu senyum. Tapi ibu harus patuh sama suami kan? Udah populer sekarang. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kita menikahkan anak ini, kita harus hati-hati. Ya, jangan seperti terbawa arus kita. Agar kenapa? Agar tentram, sakinah itu dapat buat putra putri kita yang berumah tangga, ketenangan. Ya. 2, saudara Anda, besok kalau sudah satu rumah dengan mertua, dengan suami, tolong jangan lupa sholat. Ingatkan imam kita. Tapi itu tadi tuh, jangan sampai kita melawan kalau disuruh ibadah dengan 1000 alasan agar rumah tangga kita berkah dunia dan akhirat. Besok semua orang menyaksikan pernikahanmu. Ingat, semua itu dengan ayat pernikahan itu. Cuma satu yang saya kritik. Kayak kita punya keluarga sendiri aja, beramai-ramai. Ini cobalah ini. Bahasa Indonesianya dirubah sedikit. Mohon doa restu. Kenal nggak kenal direstuin. Hah? Mohon doa restu. Mohon doa cukup selesai. Ini mohon doa restu. Kenal juga enggak kita. Tapi kalau mohon doa, walaupun enggak doa, tapi mau restui. Inilah kalau kita mau berumah tangga dengan api. Kenapa? Betapa gigihnya orang tua malam hari ini mengundang saudara-saudara minta doa kepada Allah agar kalian besok rumah tangganya menjadi mawaddah warohmah yang seumur hidup. Kalau bisa jangan sampai berpisah kecuali Allah memisahkan kita.
semua begitu, Pak. Ya. Kenapa? Karena contoh satu ada. Ini buat Pak Madi. Jadi kalau adik saya nggak mungkin marah dia, walaupun jago perangnya nggak mungkin marah. Coba, kalau namanya emak kita di kampung, ayah kita di kampung, mereka sudah hampir 65-70, nggak kayak kita di kota umur 50-60. Apa kayak kita di kota? Kalau di kampung nggak bakal diusah bekas minum ayah. Kalau mak kita minum, ayah kita minum, nggak bakal dilap itu bekasnya. Contoh begini kan, ini ya. Ini kalau saya minum, ini udah tua begini, walaupun diminum istri di rumah, ini dilap ini. Benar nggak? Woi, woi. Ya, sebagian, tapi udah kebanyakan, Bu. Kenapa? Kita lihat di undangan aja. Ini bekas bapaknya, ambil tisu dia di situ lap dulu. Apalagi bapaknya yang sudah sakit. Katanya cinta. Bedanya kan begitu, Madi kan? Di kampung nggak pakai dilap. Itulah yang bekas bapak itu yang diminum bekas ibu. Ayo, coba tuh yang mau nikah. Besok jangan begitu ya. Kenapa Aisyah itu dengan Muhammad itu sangat sayang? Karena selalu Nabi meminum bekasnya Aisyah, atau sebaliknya Aisyah meminum bekasnya Nabi. Di mana mulut Nabi masuk ke gelas itu, di situ dicari. Kalau kita dilap dulu pakai tisu. Saya lihat banyak itu tukang bakso begitu juga. Bekas buah bapak termasuk. Ini saya ngomong ke Madi, kenapa? Udah tua di kampung, kan begitu jadinya tuh. Cinta agar kita sampai rumah tangganya awet. Kenapa? Di dalam itulah dibuat oleh Nabi sama istrinya. Berat, apalagi udah sakit-sakitan, batuk-batukan. Ngomel lagi ya, ngomel ya. Siapa ini sini? Ngomel lagi ya, ini. Batuk melulu. Ya. Ini batuk, apalagi kami yang perokok ini. Rokok melulu sih. Dilap dia. Kenapa? Takut di situ katanya bakteri. Itu sebenarnya vitamin. Vitamin, Pak. Ini berumah tangga buat adekku yang esok hari akan menikah, besok sudah bertambah keluargamu. Ingat, ada apa-apa bukan hanya ayah kita mengadu, mengadulah kepada saksi besok, mengadulah. Jangan mengadu kepada orang yang tidak ada urusan dengan kita. Apalagi dengan teman-teman kita. Maaf, dengan laki-laki dulu satu sekolah, gak perlu kita mengadu dengan dia, karena manusia itu adalah seperti wasit ya, dia cari kesalahannya, oh ini kelemahannya, mengadulah, jangan kita langsung ambil keputusan ya. Saya rasa ini aja cukup kok, sudah mantap. Apa yang dibawa pulang saya kutip, saya review. Hiduplah jangan seperti wasit, karena wasit itu hanya cari kesalahan. Bola satu lari dia ke sana, lari dia ke sini, dia hanya cari kesalahan. Oh. Yang kedua, kalau mau awet rumah tangga, jangan sampai kau lap jijik dengan bekas pasanganmu, walaupun dia sudah batuk. Oh, mulai mikir lagi aja. Oh. Itu karena di situ kita, kenapa 38 tahun kita satu rumah satu tempat, kenapa kita sudah mau akhir-akhir pisah, jijik kita. Itu nikmat itu nanti ketemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mudah-mudahan alam ahad pengajian kita terus demikian. Dan juga yang terakhir, jangan samakan semua penceramah itu karena anak kita di rumah, anak kita sendiri, istri kita itu doang.
anak kandung kita tidak sama karakternya. Biar kita luluh hati. Kenapa? Enggak sesuai dengan kepinginan kita, ingin kita emosi. Tapi anak kita yang satu rumah yang kita kasih makan tidak bisa sama. Nah itulah berumah tangga. Tidak sama seperti di rumah anak. Mertua di rumah ini mertua, di rumah suami berbeda. Pesan terakhir tadi, jangan lupa sholat. Ya, datanglah silaturahmi dengan orang tua. Sembunyikan yang pahit-pahit, ngomong yang manis. Walaupun pahit, kalau masih bisa ditelan. Nah, jangan sebentar-bentar ngadu di WA. Ya, jangan sebentar-bentar sharing di WA. Jadi WA itu adalah setan semua. Walaupun saya baik dengan Pak Wadi, belum tentu omongan saya diterima kalau di WA. Belum tentu. Benar nggak kira-kira Pak Wadi? Kalau di WA. Tapi kalau kita udah ketemu, insya Allah ketemu. Tapi kalau di WA, dia tanya dulu orang lain. Menurut sampean gimana nih Pak RT, Pak RT, pasti dia tanya dulu, baru dia jawab. Ngomong lagi sama sebelahnya. Nah, ngomong lagi, jangan ngomong sama Dain kompor lagi aja dia nanti. Memang begitu dia. Saya jadinya nggak ketemu. Kalau kita mencari jawaban di WA, nggak bakal ketemu. Tapi cari jawaban, yuk japri kita pribadi. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan itu sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya 20 menit. Jangan lama-lama, kasihan mak-mak sudah gelisah. Kasihan saya. Kan begitu. Hararodang kan begitu jatuhnya. Ini yang dapat saya sampaikan, intinya besok kita semua bersyukur kepada Allah karena ada jamaah kita akan menikahkan putrinya. Mudah-mudahan semua hajatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hari ini dalam kurang sehat disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan pada semua jamaah dan bapak-bapak, khususnya para sesepuh yang hadir di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.